Dan untuk membahas terkait dengan kecelakaan yang terjadi di gerbang tol Ciawi Bogor, Jawa Barat yang menewaskan 8 orang dan menyebabkan 11 orang luka-luka, kita langsung bergabung bersama pengamat transportasi Joko Setiawarno. Pak Joko, selamat pagi. Pak Joko, selamat pagi. Bisa mendengar suara kami dari studio, Pak? Kedengaran? Suaranya kedengaran? Iya, kedengaran. Terima kasih Pak Joko sudah bergabung dengan Breaking News Metro TV. Pak Joko, terkait dengan kecelakaan yang terjadi. Ini truk angkutan air mineral galon. Meskipun masih diselidiki, namun dugaan kuatnya adalah karena supir atau truk ini mengalami remblong. Yang menarik Pak Joko, saya membaca hasil wawancara dengan Anda ya. Ini Kamis 26 Desember 2024 tahun lalu. Anda sempat menyebutkan bahwa kecelakaan truk yang terjadi di jalan raya hingga menyebabkan korban meninggal ini adalah karena pemerintah tidak serius membenahi regulasi tentang angkutan barang. Pada saat itu Anda menyatakan kecelakaan angkutan logistik setiap hari terjadi, bahkan bisa 7 kali kejadian dalam sehari. Nah, kalau Anda melihat relevansi dengan kecelakaan kali ini yang fatal, Pak Joko, sampai 8 orang meninggal, bagaimana Anda melihatnya? Ya, makasih Mas Iqbal. Jadi kita turut berduka lagi, masih sering terjadi kecelakaan di angkutan barang ini. Sebenarnya untuk menertibkannya ini sudah dilakukan sejak 2017. Pada saat itu penyelenggaraan jembatan timbang diambil alih oleh pusat. Namun dalam perjalanannya ini banyak mengalami kendala, terutama ditentang oleh Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan Apindo dengan alasan selalu adalah inflasi ditakut-takuti, sehingga harusnya ini tiap 2 tahun diusulkan selalu begitu. Dan semestinya ini 2025 ada penerimaan juga tidak berjalan dengan perjanjian baru. Dan ini saya kira Indonesia sudah dalam kondisi darurat keselamatan untuk transportasi jalan. Tidak bisa tidak, Presiden harus turun tangan. Karena apa? Menteri Perhubungan tidak bakal sanggup mengatasi persoalan carut marutnya ini. Kami coba menghitung ada 12 kementerian lembaga yang terlibat untuk angkutan barang. Ya, apalagi Indonesia ingin menaikkan ekonomi 8%, saya kira tidak akan tercapai. Jangan 5% pun tidak kalau dibiarkan seperti ini. Ya, nah, sekarang di jalan tol itu, ya, di jalan tol dulu truk itu sering menabrak, tapi sekarang terbalik. Dulu jalan tol truknya ditabrak. Kelebihan muatannya sudah sulit kita menemukan di jalan raya, ya, kendaraan-kendaraan yang truk dalam membawa muatannya tidak overload, ya. Rata-rata hampir semua 90% sudah overload, ditambah lagi overdimensi. Nah, overdimensi harusnya ada surut, ternyata tidak punya surut, STNK-nya juga keluar. Nah, ini aneh kan di negara ini. Maka ini harus ditertibkan, dan saya bilang kalau sudah seperti ini ya sudahlah. TNI aja lah turun, ini kondisi darurat, biar dia memimpin bagaimana menertibkan kondisi keselamatan jalan kita. Kalau mengandalkan yang ada sekarang sudah saling curiga, saling menjegal, ya. Apalagi dalam revisi undang-undang, usulan kami revisi di undang-undang itu untuk barang ini juga sudah kebablasan. Ya, untuk tarif aja dianggap kesepakatan sudah liberal. Akhirnya apa yang dikorbankan itu mesti keselamatannya. Perawatan kendaraan juga oleh operator juga mungkin minim, apalagi pendapatan supir juga hasil kajian dari BKT itu di kisaran sebulannya ya antara 1 sampai 4 juta rupiah. Sangat minim sekali di bawah UMR. Ini kan berpengaruh juga, termasuk tempat-tempat istirahat juga. Ini jam kerja dan sebagainya, sekarang itu mendapatkan supir yang bagus juga susah sekali. Ya, ini yang cukup banyak sebenarnya kalau mau diceritakan untuk masalah. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi ya Pak Joko ya. Tapi kalau kita berbicara soal fokus ke kecelakaan di jalan tol, Pak Joko, ini kan tidak sedikit entah itu sosialisasi, himbauan, peringatan untuk lebih berhati-hati di jalan tol. Apalagi ini kan jalan berbayar begitu ya. Pasti sosialisasinya pasti lebih tinggi dibandingkan jalan yang tidak berbayar. Anda melihat mengapa ini terjadi cukup sering ya di jalan tol ini, bukan hanya kendaraan seperti ini mengangkut air mineral galon, mengangkut logistik, tapi juga bahkan mengangkut penumpang seperti itu. Apakah ada yang bisa dianalisa dari situ, Pak Joko? Nah, masalah di jalan tol itu kan cuma lokasinya saja sebenarnya. Intinya sama, Pak. Ya,
Entah di jalan tol, tidak jalan tol, ya tetap terjadi hal yang sama juga. Seandainya tidak, kalau sampai sekarang tidak dilakukan penataan kembali, ya ini kebetulan jalan tol kan jalan bebas hambatan, kecepatannya tinggi. Tadi saya katakan dulu sering kecelakaan itu truknya menabrak, tapi sekarang kebalikan, di tol truknya ditabrak dari belakang karena dia muatan lebih, ya. Jadi itu persoalan lokasi aja, bukan persoalan jalan tol. Memang di jalan tol ini kami lihat datanya sama dengan biasa, itu tol ya khususnya ini kecelakaan itu terjadi paling tinggi antara jam 00 sampai 06. Nah, jadi kondisi ngantuk lah, entah itu kendaraan berat maupun tidak. Jadi kondisinya memang sudah bebas hambatan, dan pada malam hari apalagi di daerah-daerah yang gelap. Tol ini kan tidak seluruhnya punya lampu penerangan, aturannya begitu, hanya di tol perkotaan dan dekat-dekat aja, tapi antar kota itu tidak. Ya, nah ini yang belum lagi memang kita akan KNKT sudah memberi rekomendasi sebenarnya kondisi jalan tol kita, ya. Ada beberapa, saya menulis lah nanti agak siangan karena saya pagi ini masih ada mengajar dulu kan. Jadi ini yang kita perhatikan, banyak hal yang tidak bisa tidak, pokoknya harus diambil satu tindakan lah. Jadi tol itu hanya lokasinya saja. Jadi bukan persoalan tolnya saja, tapi ini persoalan keselamatan secara keseluruhan yang kita cukup prihatin ini kan untuk transportasi darat. Oke, Pak Joko, soal penyebab Pak Joko, meskipun ini kan masih dalam investigasi karena supir masih belum sadarkan diri dan belum bisa dimintai keterangan. Namun berdasarkan dari kesaksian beberapa saksi mata yang ada di lokasi, kemudian salah satu dugaannya ini adalah karena mengalami remblong. Artinya ada persyaratan yang tidak dipenuhi dari standar keselamatan truk yang mengangkut logistik tersebut. Nah, apakah ini bisa apa yang bisa dievaluasi dari itu, dari standar keselamatan angkutan logistik, Pak Joko? Ya, jadi angkutan barang ini kan dilakukan namanya pemeriksaan KIR itu 6 bulan sekali. Ya, di antara KIR itu ada namanya Sistem Manajemen Keselamatan atau SMK. SMK ini mulai terbitkan 2018, tapi mulai digunakan 2019. 2020 ada COVID sehingga tidak bisa dilaksanakan. Ini perusahaan angkutan barang kita itu kalau nggak salah ada antara 14 ribuan lah, ya, se-Indonesia. Itu harus punya SMK lah. Jumlah kendaraan maksud saya. Jadi ada SMK di perusahaannya, saya lupa berapa jumlah perusahaannya, ada 4 ribuan atau berapa itu ya. Nah, apalagi perusahaan-perusahaan sifatnya pribadi itu agak sulit. Nah, kita SMK itu butuh biaya, satu perusahaan itu kira-kira minimal 10 juta, berarti harus dianggarkan kan. Nah, sekarang COVID sudah nggak bisa berjalan. Kemudian sekarang juga ada pemangkasan nggak berjalan. Lebih gawat lagi, tidak banyak perusahaan yang mau melaksanakan SMK. Ditambah tadi saya bilang, harga ya transaksi itu kan bebas, artinya liberal. Itu tidak ada batasan minimal. Nah, akibatnya perusahaan-perusahaan otomotif truk ini, ya, karena dia sudah juga harus membayar angsuran dan sebagainya, dia harus menerima dengan konsekuensi ya tadi, mesti perawatannya diabaikan. Katakanlah tiap harus diperiksa, ada petugas, sekarang tidak usah karena petugasnya juga harus dibayar, tapi tidak ada Pak uang Joko, membayar tapi itu. kalau misalnya tidak punya SMK, itu bukannya melanggar hukum atau melanggar undang-undang berarti? Ya, dia tidak melanggar undang-undang, cuman kan dia harus dipandu bagaimana dia merawat sendiri, karena 6 bulan itu masa KIR-nya juga kan, di antara KIR itu dia bisa merawat sendiri, nah, itu harus dipandu. Sistem manajemen keselamatan ada 10 item lah itu. Nah, itu belum seluruh perusahaan truk sama. Ditambah lagi, nah ini Undang-Undang Cipta Kerja, satu truk boleh satu usaha. Ini kan juga jadi masalah juga. Jadi saya punya uang, saya beli satu aja. Apa saya sanggup untuk memelihara setiap hari? Pada syarat minimalnya itu sebenarnya 5 armada. Nah, ini jadi persoalan di Undang-Undang Cipta Kerja itu. Tujuannya untuk usaha UMKM, tapi hal untuk truk tidak bisa seperti itu. Nah, ini sudah kebablasan juga, ya. Jadi banyak hal yang harus dilakukan lah, gitu. Baik, jadi sebenarnya fungsi pengawasan atau monitoring itu sangat penting untuk menghindari kecelakaan semacam ini terjadi ya. Terima kasih Pak Joko. Namun kami masih akan jeda terlebih dahulu Pak Joko. Nanti kami akan kembali berbincang bersama Anda. Kami akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami pemirsa di Breaking News Metro TV.